Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur hafaz wa ayyid nadratan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita dapat bisa berkumpul pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan muzakarah kita dengan kitab Asyifatus Sajah lil Imam Al-Fadil Asy-Syaikh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi, yang merupakan salah satu dari sekian nama ulama-ulama yang cukup terkemuka di Indonesia. Di samping juga ada nama-nama lain seperti Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, kemudian Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Samsuddin As-Sumatrani misalnya, kemudian ada Hamzah Fansuri, Syekh Ihsan Jampes, kemudian ada juga Syekh Muhammad Mahfuz Tilmasi, dan tidak lupa pula kita di Lombok punya Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Afanani atau Al-Fansuri. Itu merupakan beliau juga termasuk beliau Syekh Nawawi Banten, termasuk dari sekian nama-nama ulama-ulama kita yang terkenal tadi itu. Ada beberapa alasan kenapa kemudian kita menggunakan kitab Asyifatus Sajah yang menjadi fokus kajian kita. Ini karena pengurus perwakilan Ratul Mesir pada awalnya ingin mengangkat bagaimana bahwa di Indonesia ternyata ada hazanah ulama, hazanah intelektual Islam yang saya kira perlu kita perkenalkan, melihat bahwa kita sebagai warga Nahdlatul Ulama tentu memiliki peran yang penting untuk menghidupkan, untuk memperkenalkan bagaimana hazanah Islam yang ada di Indonesia itu sendiri. Ya, kalau di pertemuan kemarin misalnya Ustadz Hendra membahas tentang bagaimana era Fatihah, yang seperti saya dengar juga di podcast sebelumnya bahwa beliau mengutip syair yang diterangkan oleh Ki Haji Muhammad Maksum, dikutip di Tashriqul Khallan. Oh ya, Tashriqul Khallan ini merupakan salah satu kitab syarah dari Khasiyah, kalau tidak salah Khasiyah dari Syarah Matan Junumiyah yang karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Di sana mengutip bahwa bagaimana Al-Fatihah bisa dibaca dengan 6 kalau tidak salah, 6 cara baca. Syairnya kalau tidak salah itu bunyinya wa aujahur rahmani warrahimi takunu tis'atun ladat taksimi jaruhum as-sabitu fil kitabi wasittatun tasubu fil i'rabi ay jarri awalin wa nisbu matala wa raf'uhu kaza wa nasbu awala ma'raf italin summa aksuhu ata wa raf'uhuma nasbuhuma qad sabata wa jarisanin ma'raf awali aw nasbi amna'nahu faltad'uli, kalau saya. Itu teman bisa ulang-ulang sendiri kembali di rumah, tapi yang menjadi poin adalah kita akan melanjutkan kajian kita. Berarti mulai dari awal muqaddimah, karena kemarin sudah sempat membahas tentang tarjamah mu'allif dan pensyarahnya Syekh Nawawi Banten dan Syekh Salim Ibn Samir Al-Khadrami. Oh ya, Syekh Salim Ibn Sumair, mohon maaf, karena ada dalam pelafalan orang Indonesia kemudian kita sering sebut dengan ada semacam salah baca, mungkin kita bisa katakannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li'adai afdalit ta'at waqtisabi akmalis sa'adati
wa asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqati sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyirati salata wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau membukanya dengan hamdalah. Di sini kalau teman-teman lihat juga sebelumnya bahwa ada hadis yang biasanya dikutip kalau teman-teman pakai yang terbitan dari Ihya atau beberapa kitab yang di Nusantara umumnya beredar. Itu di sana ada kutipan hadis tentang yang bunyinya mayurillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis ini sebenarnya cukup populer dalam beberapa orang-orang ahli hadis, terutama kita para santri, mungkin memang tidak asing dengan hadis di atas, karena walaupun teman-teman tidak merujuk langsung ke Sahihain yang Imam Bukhari dan Muslim, pasti teman-teman akan banyak melihatnya di dalam kitab-kitab fikih yang lama, seperti di Ma'atul Ghayatul Takrib, kemudian ada di sini juga di syarah Matan Safinatun Najah yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Barang siapapun yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan beri pemahaman padanya dalam urusan agama. Ini lumrah sekali dikutip dalam kitab-kitab fikih klasik sebagai motivasi. Misalnya ada juga kalau kita kaji kitab-kitab lain seperti dalam fan ilmu sharaf misalnya, biasanya para penerbit atau entah para ulama itu akan mengutip ayat-ayat yang memiliki keterkaitan di sana, seperti dalam sharaf misalnya yang Syarah Matan Bina al Asas itu, saya lupa nama kitabnya, itu dikutip juga bahwa di sana misalnya dikutip ayat wa tasrifir riyah gitu. Itu merupakan beberapa kebiasaan ulama yang biasanya ditaruh di permulaan kitabnya. Tapi fikih sebagai sebuah ilmu memang kita tahu bahwa memiliki urgensi yang sangat penting untuk dipelajari, mengingat bahwa fikih sendiri sebagai sebuah ilmu itu membahas tentang segala hal yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan setiap orang yang memiliki tanggung jawab atau mukallaf istilahnya. Saking pentingnya fikih ini, kemudian tidak salah kalau misalnya dalam kitab taklim yang tentu teman-teman pernah pelajari semua, bahwa yang rata-rata kita sering dianjurkan untuk membaca kitab taklim. Artinya belajar adab itu lebih dulu sebelum belajar ilmu. Di taklim diterangkan syair yang mengatakan bahwa sebaik-baik ilmu fikih dianalogikan sebaik-baik mimpin. Nah, dan yang paling utama ilmu, dan kemudian diistilahkan juga sebagai perisai yang melindungi diri dari mara bahaya. Di fikih juga, di taklim juga ada syair yang mengatakan bahwa ahli fikih itu lebih baik daripada ahli ibadah. Syairnya kalau tidak salah bunyinya tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitana min alfi abidin. Itu merupakan syair yang sering sekali dilaturkan oleh teman-teman kita di santri yang mondok, menjelaskan bagaimana pentingnya ilmu fikih itu dalam kajian Islam. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dan maha penyayang. Alhamdulillahilladzi waffaqa man sa'a min ibadihi li'adai afdalut ta'at waqti sabi akmalis sa'adati. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan taufiknya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki untuk melakukan ketaatan dan mencari keberuntungan yang paling sempurna. Wa asyhadu an la ilaha illallah hu al-muttasifu bi jami'il kamalati. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak
yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kata mu'allif di sini, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa afdalut taati. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul mahluqati sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihil anjumin nayyarat salata wa salaman daimaini madamatil ardu was samawatu. Aku juga bersaksi bahwa pemimpin kita Nabi Muhammad SAW merupakan hamba Allah, Rasulnya dan makhluknya, dan sebaik-baik makhluknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan tambahan rahmat dan salam kepadanya. Sholawat di sini kalau dalam perspektif apa yang dijelaskan oleh di Syarah Sanad Muta'alimnya Imam Zarnuji itu mengatakan bahwa sholawat yang berasal dari Allah itu kita maknai sebagai rahmat. Nah, sedangkan sholawat yang berasal dari malaikat itu dimaknai sebagai istighfar. Nah, sedangkan sholawat yang dari manusia, itu kita bisa maknai sebagai doa yaitu. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihil anjumin nayyirat salawat wa salaman daimaini madamatil ardu was samawatu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan tambahan dan rahmat dan salam kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya yang bagaikan bintang-bintang yang bersinar. An-nayyirat ini diartikan sebagai yang bersinar. Anjum ini jamaknya nujum kalau salah ya, karena memang ini sudah lumrah kita dengar, misalnya kayak anjum atau dan sejenisnya. Kemudian amma ba'du, setelah daripada muqaddimah tadi, setelah hamdalah kemudian syahadat selawat yang tadi disebutkan mu'allif, fayaqulul abdul fakir amma ba'du fayaqulul abdul fakir al-muttarru li rahmati rabbil halimil khabir. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan redaksinya di sini, bahwa kalau teman-teman yang misalnya menggunakan cetakan Ibnu Hazm, di sini dikatakan bahwa terdapat perbedaan redaksi di antara beberapa kitab. Misalnya yang saya pergunakan di sini cetakan Ibnu Hazm mengatakan bahwa Rabbihil Halimul Khabir, sedangkan dalam beberapa kitab misalnya di Dar Ihya atau terbitan Al-Ma'had Al-Islami As-Salafi yang di Kediri, ya, itu mengatakan Rabbihil Alimil Khabir. Liqasrati taksiri wal masawiyah Abu Abdul Mu'ti Muhammadu Nawawiyu bin Umara Al-Jawiyu Al-Syafi'iyu mazhaban Al-Bantaniyu ikliman At-Tanariyu mansya'an wa daran ghafarallahu zunubahu wa satara fid daraini uyubahu. Setelah muqaddimah tadi, berkatalah seorang hamba yang sangat membutuhkan rahmat Tuhannya. Di sini kita diperlihatkan bagaimana para ulama biasanya ketika menulis kitab, atau kita diperlihatkan bagaimana Syekh Nawawi Bantan ketika memulai menulis kitab ini dengan menyebut dirinya sebagai Al-Abdul Fakir Al-Muttarru, seorang hamba yang sangat membutuhkan rahmat Tuhannya. Itu merupakan bagaimana para ulama kita dulu sangat ketika menulis kitab sangat menampakkan nilai ketawaduan di sana. Padahal kita tahu bahwa beliau memiliki
berkata, seorang hamba yang membutuhkan rahmat Tuhannya yang maha mengetahui karena saking banyaknya kecerobohan dan kesalahan yang dilakukan. Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Ibni Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i Mazhaban Al-Bantani Ikliman At-Tanari Mansya'an wa daran Ghafarallahu zunubahu wa satara fid daraini uyubahu. Yaitu Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang bermazhab Syafi'i, Al-Bantaniyu Ikliman, yang berasal dari daerah Banten, At-Tanariyu Mansya'an wa daran, yang lahir di desa Tanara, Ghafarallahu zunubahu wa satara fid daraini uyubahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan menutupi aib-aibnya di dunia dan akhirat. Hazihi takidatun nafi'atun insyaallah ta'ala 'ala al-muhtasaril mulaqqab bisafinatin najah fi usulid din wal fiqhi lisy-syaikhil alimi al-fadili Salim bin Sumair al-Hadrami ikliman wal batawi wafatan. Kitab ini merupakan takidat atau catatan-catatan yang bermanfaat insyaallah alal muhtasar atas catatan atas catatan ringkas atas kitab yang berjudul Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqhi karya Syekh Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami. Teman-teman sudah baca dibacakan kemarin terjemah atau biografi mu'alifnya, dan beliau termasuk ulama Hadrami atau Hadramaut yang di Yaman dan wafat di daerah Betawi. Kalau tidak salah di daerah Mangga 2 kalau tidak Menteng kalau salah ya, tempat makamnya sekarang. Semoga kita diberikan kesempatan untuk berziarah ketika di Indonesia nanti. Nawarallahu dharihahu amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerangkan kuburnya. Amin. Tutammimu masailahu wa tafakku muskilahu wa tufassilu mujmalahu wada'tuha litakuna tadhkiratun li nafsi walil qasirina misli min abna'i jinsi. Beliau menulis kitab takidat ini, menulis takidat atau catatan atau kitab sifat saja ini untuk tutammimu, untuk menyempurnakan litazkiratan li nafsi, di samping untuk mengingatkan diri beliau sendiri nanti di setelahnya. Di sini beliau juga menyatakan untuk menyempurnakan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kitab Safinatun Najah itu sendiri. Karena kalau teman-teman ingat di terjemah kemarin bahwa beliau menulis menambahkan juga pada bagian kitab ini pada bab tentang puasa, karena Syekh Salim Ibni Sumair Al-Hadrami mencatat sampai bab zakat aja. Kalau misalnya kita tahu juga Syekh Ba'atiyah yang melengkapi juga di syarahnya yang lain dengan pembahasan tentang haji dan umrah. Watafukku muskilahu, dan untuk memperjelas keterangan-keterangannya yang sulit, watufassilu mujmalahu, dan menjelaskan penjelasannya yang umum gitu, untuk merinci penjelasannya yang umum. Wada'tuha litakunu tazkiratun li nafsi walil qasirina misli min abna'i jinsi. Beliau mengarang kitab ini, aku mengarang kitab ini, katanya beliau, litakuna tazkiratan li nafsi, untuk mengingatkan diriku, walil qasirina misli min abna'i, dan untuk orang-orang yang merasa kurang seperti diriku, dan daripada anak-anak bangsa Jawa pada masa itu yang
perlu diketahui bahwa terminologi Al-Jawi di sini pada masa itu diartikan sebagai dinisbatkan untuk wilayah yang ada di Nusantara, meliputi Indonesia dan Malaysia pada masa itu juga, Singapura dan lain-lain dan sekitarnya. Untuk sebagai pengingat diriku. Nah, litakuna tazkiratan li nafsi. Beliau di sini juga untuk kedua kalinya kita lihat bagaimana ketawaduan beliau dalam mengarang kitab, bahwa kita tahu beliau merupakan orang yang luar biasa besar, terkenal di Makkah Al-Mukarramah, tapi juga mengatakan menyusun kitab ini sebagai tazkirah li nafsi, sebagai pengingat untuk diri beliau begitu. Nah, ada beberapa poin penting yang saya kira menjadi menarik untuk kita menjadi renungan bersama dan semacam pukulan telak untuk kita para santri atau pelajar yang membahas, yang mengaji tentang studi agama. Beliau ketika mengaji itu catatan-catatan beliau terhadap guru-guru beliau kemudian dijadikan sebagai sebuah kitab. Yang menjadi persoalan adalah kita para santri sekarang atau para pelajar atau mahasiswa sekarang, apakah dari sekian lama kita mengaji, kemudian apakah ada satu kitab atau beberapa kitab yang kita hasilkan dari catatan kita kepada guru kita? Ini artinya bahwa sini perkembangan zaman, kemudian kita meninggalkan tradisi para ulama dahulu ketika dalam belajar, itu toh bisa menghasilkan sebuah karya begitu. Beliau dengan dari catatan-catatan beliau, kemudian bisa menghasilkan karya. Dan apa kabar dengan kita yang beberapa tahun belajar tentang agama dari sejak bahkan SD atau SMP misalnya kita mondok, itu toh kita belum bisa untuk menulis atau merangkum karya yang berdasarkan dari hasil kita belajar itu sendiri. Itu yang saya kira menjadi penting untuk kita kembangkan di Nahdlatul Ulama. Bagaimana kemudian nalar literasi kita tentang baca tulis itu bisa dikembangkan, bahwa sebenarnya ini menjadi problem yang cukup universal sebenarnya, melihat di Indonesia sendiri, berdasarkan statistik yang sudah ada, minat baca kita masih jauh di bawah apa yang diharapkan gitu. Nah, kita lanjutkan, kemudian wasammaituha kasifatas saja. Wasammaituha kasifatas saja fi syarhi safinatin najah. Dan aku menamakan catatan ini, takidat ini, sebagai kasifatus saja, yang merupakan sarah dari kitab Safinatun Najah. Wa awdahtuhu bitarajimi bil fasli wa ghairihi iktidaan bi kitabillah. Dan aku menyusun kitab ini, dan dalam sarah ini aku menerangkan isi kitab Safinatun Najah dalam bentuk susunan yang terdiri dari fasal-fasal dan lainnya, seperti tambih, kemudian far'un, kemudian faidah dan khatimah. Ini tujuannya untuk iktidaan, untuk mengikuti bentuk susunan daripada Al-Quran yang dikatakan bi kitabillah fi kaunihi mutarjaman mufassalan suran, untuk mengikuti kitab Allah yang Al-Quran yang juga diterangkan dan ditampilkan dalam bentuk pasal-pasal dan surat demi surat begitu. Nah, wali anna ab'asu ala darsi wa tahsili minhu wa akhamtu fihi fasla siyami insyaallah ta'ala liyazidan nafa'a alal awammi bi'aunil malikil allami wa ja'altuhu kahi'atil matni ma'asyarhi fil musabakati liyuwafiqa suratal far'i wa suratal asli fa inna syartal murafaqati al muwafaqatu gitu. Ya. Apa yang menjadi alasan beliau kemudian menyusunnya kitab Kasifatusnya ini menjadi pasal per pasal, kemudian dibagi dari far'un, kemudian ada faidah di sana, ada khatimah di sana.
Di samping untuk mengikuti tatanan Al-Qur'an yang terdiri dari tersusun dari surat per surat, juga wali anna ab'asu ala darsi wa tahsilu minhu. Agar mudah untuk dipelajari dan dipahami. Beliau memasukkan pasal menjelaskan di sini yang saya katakan tadi juga. Beliau katakan wa akhamtu fihi faslas siyami. Beliau juga menambahkan bab puasa di sini. Kemudian insyaallah taala liyadi dan naf'a, untuk menambahkan manfaat pada kitab Safinatun Najah ini alal awami, untuk masyarakat umum. Bi'aunil malikil alami, beliau menyusun kitab ini kata beliau dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha merajai dan Maha mengetahui. Waj'altuhu kaihatil matni ma'asyarhi fil musyabakati liwafiqa surat al-far'i. Beliau juga mengatakan bahwa beliau menyusun kitab ini sebagaimana umumnya kitab, seperti susunan sebuah matan kitab dengan syarahnya yang memiliki keterkaitan, misalnya begitu, agar bentuk cabangnya sesuai dengan bentuk asalnya. Sebagaimana kita ketahui umumnya bahwa ketika ulama menyusun syarah dari sebuah kitab, maka itu biasanya akan memiliki keterikatan dengan matannya itu sendiri. Nas'alullahu subhanahu tabaraka wa ta'ala ala yu'inana ala ikmaliha wa yassir al asbaba ibtitahiha wa ihtitamiha. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menolongku menyelesaikan kitab Kasyifatus Sajak, kata beliau Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan memudahkan langkah-langkahku untuk mengawali dan mengakhirinya, kata beliau. Wa ma hamalani ala jam'iha illa raja'a da'wata rajulin salihun yantafi'u biha bimas'alatin fayaudu naf'uha alayya fi qabri. Li hadisi idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin: shadaqatun jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Beliau mengatakan bahwa tidak ada satu hal yang menjadi motivasi beliau dalam menyusun kitab ini kecuali dengan mengharapkan doa dari hamba-hamba Allah yang soleh yang mengambil manfaat dari satu masalah dalam kitab ini, sehingga kiranya akan bermanfaat untuk beliau di kuburnya. Beliau katakan bahwa fayaudu nafa'uha alayya fi qabri, begitu. Ini beliau katakan demikian, ini selaras dengan bagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ketika seorang anak cucu Adam telah meninggal, maka amalnya akan terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Ini sebenarnya hadis yang banyak sekali dikutip dan disampaikan oleh para masyayikh dan guru-guru kita di Lombok atau di Indonesia umumnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ada juga di Nasa'i, ada juga di Abu Daud, dan ada juga di Musnad Imam Ahmad. Kemudian kata beliau, wa ana wa in kuntu lastu ahlan bil hadha sya'ni wal hali qasatu tashabbuhu bir rijal li afuza bi suhbati iyahum lima warada fil khabari man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Beliau katakan bahwa lagi-lagi kita kemudian diperlihatkan bagaimana beliau sangat tawaduk dalam menyusun kitab ini, ketawaduan beliau dalam menyusun kitab ini. Beliau katakan bahwa wa ana wa in kuntu lastu ahlan li hadha sya'ni wal hali, gitu kata beliau. Meskipun aku sendiri, kata beliau, sebenarnya bukanlah ahli dan cakap dalam perihal menyusun kitab, gitu. Padahal kalau kita tahu beliau punya banyak sekali kitab-kitab yang masyhur
dan beliau juga termasuk produktif dalam menulis. Nah, kemudian kata beliau, aku hanya berniat untuk meniru para ulama agar aku mendapatkan keberuntungan. Karena apa yang kemudian disampaikan beliau adalah karena ini kemudian sesuai dengan hadis yang mengatakan bahwa man tashabbi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum maka ia termasuk dari golongan mereka. Hadis ini kemudian cukup populer kita dengar di Indonesia, walaupun pada belakangan ini kita tahu hadis ini menjadi legitimasi atau dalil bagaimana teman-teman kita yang agak sedikit keliru kita katakan dalam memahami hadis ini, sehingga legitimasi kemudian segala hal yang memiliki intrinsik budaya seperti ambillah misal seperti tahun baru, kemudian sepak bola dan beberapa hal itu diharamkan karena dalam perspektif mereka itu merupakan tasyabuh terhadap orang kafir begitu. Nah, padahal kalau kita bisa kalau kita kaji lebih dalam, ini tentu akan menarik dan kita akan temukan bahwa pendapat-pendapat seperti itu merupakan suatu hal sebuah kekeliruan yang saya kira mungkin perlu dibenarkan, tapi pada kesempatan ini saya tidak ingin membahas panjang lebar tentang itu. Kita lanjutkan. Wa aradtul gausa fi mahabbatihim li uhsyara ma'ahum li haditsil Bukhari yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Aku ingin menyelam, kata beliau dalam al-gaus fi mahabbatihim. Aku ingin menyelam dalam lautan kecintaan kepada mereka yaitu para ulama, agar kelak aku dikumpulkan bersama mereka. Li hadisil Bukhari, karena ini sesuai dengan yang disampaikan oleh hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, bahwa seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang akan ia cintai. Hadis ini sebenarnya cukup populer juga di rumah di Indonesia atau di Lombok, karena sering dikutip bahwa al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah gitu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa yanbaghi liman waqafa ala hafwatin ayuslihaha ba'da ta'ammuli. Beliau juga, dari redaksi ini kita tahu bahwa beliau juga sangat terbuka untuk kritik, karena beliau menyadari bahwa dalam menulis sebuah karya, seorang manusia tentu memiliki kesempatan untuk salah. Namun yang menarik adalah beliau katakan jika barang siapa yang menemukan hafwatin, kesalahan dalam kekeliruan dalam penulisan kitab ini, hendaknya dia ayusliha untuk memperbaikinya. Tapi beliau katakan ba'da ta'amuli, setelah menelitinya, artinya setelah meneliti atau setelah memperhatikan secara baik-baik dan berpikir tentang apa yang kemudian dianggapnya salah dalam redaksi ini. Artinya adalah bahwa beliau sangat terbuka untuk kritik, namun di sana beliau menekankan untuk sebelum kita mengkritik atau ingin membenarkan apa yang menurut kita salah dalam kitab ini, hendaknya kita untuk melakukan telaah yang mendalam terhadap kitab ini. Nas'alullahu ta'ala ayyubaddila halana ila ahsanil ahwal wa ayja'alana mimman tas'a ilaihin nasa li ahzil ilmi la li huzuzid dunya al-faniyati wa ayyumatti'ana bin nazari ila wajhihil karim fid daril baqiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diikuti oleh orang lain karena tujuan ingin mengambil dunia, maksudul faniyah,
bukan la lihuzul faniyah, bukan karena ingin menghasilkan tujuan-tujuan duniawi yang fana, dan semoga Allah senantiasa menganugerahi kita anugerah melihat zatnya yang mulia di akhirat kelak. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata musannif, yaitu berkata Syekh Salim Ibn Sum al-Hadrami, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ismun min asma'iz zatil a'la al-mawsufu bi kamalil af'ali aw bi iradati dzalika u'allifu mutabarrikan aw musta'inan. Fassara bidzalika Syekhuna Ahmad ad-Dimyati fi khasiyatihi ala usulil fikhi. Berkata Syekh Salim Ibn Sumair, Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan perantara setiap nama dari nama Allah, bikulli ismin min asma'iz zatil a'la, dengan perantara nama-nama zat Allah yang maha tinggi, al-mausufu bikamalil af'ali, yang bersifat dengan kesempurnaan perbuatan-perbuatan, au bi iradati zalika au alifu mutabarrikan au musta'inan, yang bersifat dengan kesempurnaan perbuatan-perbuatannya atau yang bersifat dengan menghendaki perbuatan-perbuatannya. Aku menyusun kitab seraya mengharap barokah atau meminta pertolongan gitu. Ini tafsir yang dikemukakan oleh Syekh Ad-Dimyati dalam Khasiyah Usul Fiqh yang diikuti beliau. Abtada'ul musannifu kitabahu bil basmalati iktida'an bil kitabil azizi fi ibtidaihi biha ay fil lawhil mahfuzi aw ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushafi. Beliau musannif kitab ini mengawali kitabnya dengan basmalah karena memang mengikuti daripada Al-Quran, yang dimana Al-Quran juga diawali dengan basmalah. Maksudnya adalah Al-Quran diawali dengan basmalah di sini adalah iktida'an biha fil lauhil mahfuzi aw ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf. Mengikuti Al-Quran, baik entah itu ketika Al-Quran berada di lauhil mahfuz atau setelah dikumpulkannya, diurutkannya dalam bentuk mushaf. Wa amma ma ruya an awwala ma katabahul qalam ana tawwab wa ana atubu ala man taba fahuwa fi sakil arsy. Adapun riwayat, kata beliau Syekh Nawawi Banten, adapun riwayat yang menyebutkan bahwa yang pertama kali ditulis oleh Al-Qalam adalah kalimat ana tawwab wa ana atubu ala man taba, maka kalimat yang ini, kata beliau, fahuwa fi syakil ars. Kalimat ini ditulisnya itu terdapat di tiang aras. Nah, wamtisalan wa ita'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi awwalu ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim fa iza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli wa huwa miftahu kulli kitabin unzila walamma nazala ala jibrilu biha aadaha salasan wa qala hiya laka wa li ummatika famurruhum la yad'uha fi syai'in min umurihim fa inni lam ada'ha tarfata ainin muznazalat ala abika Adam alaihi salamu wa kadzal malaikatu. Di sini dikatakan juga bahwa selain Ibnu Sa'id mengawali kitabnya dengan basmalah karena mengikuti dan mentaati Rasulullah, dalam hadis, dalam sabdanya yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang pertama kali ditulis oleh Al-Qalam adalah Bismillahirrahmanirrahim.
oleh karena itu kemudian Salim ibn Sumail juga mengatakan bahwa hendaknya kita ketika menulis sebuah buku, maka hendaknya kita menulis basmalah pada permulaannya. Karena dalam pendapat beliau atau dalam sesuai hadis bahwa basmalah itu dikatakan sebagai miftah atau pembuka setiap kitab yang diwahyukan. Artinya setiap kitab yang turun sebelum Al-Quran, bahkan kitab yang sebelum Quran dan suhuf-suhuf yang turun kepada nabi yang lain, itu pun semua diawali dengan basmalah. Nah, ketika dikatakan juga bahwa ketika Jibril turun menemui Nabi Muhammad SAW dan membawa wahyu tentang basmalah ini, ia membacanya 3 kali dan kemudian berkata bahwa basmalah ini atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah untukmu dan untuk umatmu. Laka wali ummatika, itu kata Jibril. Dan kemudian Jibril melanjutkan dan berkata bahwa perintahlah mereka untuk tidak meninggalkan basmalah dalam semua urusan mereka, karena sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan sekedip mata pun atau tidak pernah meninggalkannya sekalipun semenjak basmalah itu diturunkan kepada bapakmu Adam alaihissalam. Begitu juga para malaikat begitu juga para malaikat tidak pernah meninggalkannya gitu. Wa kadzalikal malaikatu, di sini katanya juga lam yatruk basmalah ini. Wa fi riwayatin idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim wa za katabtumuha faqra'uha. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika kita hendak menulis sebuah kitab atau buku, maka tulislah basmalah pada permulaannya. Kemudian kita ketika kita sudah menulisnya, maka hendaknya kita membaca kalimat basmalah itu. Waruya anhu annahu qala tahallaqu bi ahlakillah wa la syakka anna adatahu ta'ala fi ibtida'i kulli suratin al-ityanu bil basmalati siwa bara'ah fanahnu ma'murun bihi. Dalam riwayat yang lain kemudian Rasulullah SAW juga bersabda bahwa berbuatlah sebagaimana seperti perbuatan Allah. Nah, kata beliau wala syakka, dan tidak dilakukan lagi bahwa kebiasaan atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala adalah mengawali setiap surat dalam Al-Qur'an dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Nah, oleh karena itu kemudian kita diperintahkan untuk mengawali perbuatan yang baik menurut syariat dengan basmalah. Sebenarnya ini teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Saya sebenarnya sudah mengulas beberapa pembahasan yang penting dalam muqaddimah Syekh Nawawi Banten dalam kitab Kasifatus Saja. Setidaknya ada 9 poin yang saya catat di sini. Di sana dijelaskan juga bagaimana anjuran untuk membacakan basmalah yang kita tahu tadi juga dijelaskan. Ada juga di sana nanti kita temukan perkhilafan ulama tentang perkataan tentang basmalah, bismillah. Kemudian khawasul basmalah, di sana ada pembahasan keempat. Itu ada nanti pembahasan tentang khawasul basmalah. Pembicaraan tentang keistimewaan dari basmalah itu sendiri. Kemudian anjuran untuk membaca hamdalah. Nanti kemudian ada di sana juga pengertian tentang agama, kemudian makna selawat kepada Rasul, dan anjuran untuk memulai setiap kegiatan kita dengan selawat itu sendiri. Di sana juga nanti ada pembahasan tentang pengertian daripada Rasul, kemudian sahabat dan tabi'in, dan di akhir sebelum pembahasan tentang Arkanul Islam, di sana nanti ada pembahasan tentang makna
haqalah atau kalimat la hawla wala quwwata illa billahil azim. Ini sebenarnya hal yang teman-teman bisa baca di rumah, tapi terbarukan kita baca aja, nanti sisanya teman-teman bisa terjemahkan sendiri ya. Tadi sampai wa amalan bihadisi Abi Dawud. Nah, kullu amrin zibadin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ahzam. Wal balu asy-syarafu wal azamatu awil halu wasya'nu alladhi yuhtammu bihi syar'an wa ma'na al-ihtimamu bihi talabuhu aw ibahatuhu bi an la yakuna muharraman li dzatihi wala makruhan li dzatihi lakin la tutlab al-basmalatu ala muhakkiratil umuri kakansi ziblin wala tutlabu lizikri al-mahdi katahlili wa qala Syekh Shihabuddin Ahmad al-Burulusi wa al-Misri asy-Syafi'i yang al-mulaqab Amirah asy-Amirah gitu. Wal balu aidan al-qalbu ka'anna al-amra li syarafihi wa izamihi malaka qalba sahibihi li istighalihi bihi. Wa fi qawlihi fi hilisab di sini dikatakan bahwa fi hilisababiyah ala qiyasi qaulihi sallallahu alaihi wasallam dakhalat imra'atun an-naru fi hirratin ay bisababiha habasatha gitu wahia imra'atun min bani Israel. Di sini teman-teman akan lihat bagaimana kisah tentang seorang perempuan yang masuk neraka karena karena seekor kucing ya. Tapi nanti teman-teman bisa cari sendiri asbabun nuzul dan asbabul burud dari hadis ini. Kemudian di sini kita lanjutkan wal abtaru maknahu maqtu'uz zambi. Bukan, maqtu'uz zanabi gitu. Makna kata al-abtar kemudian al-aqta dan ajzam ini al-abtar dimaknakan sebagai maqtu'uz zanabi atau orang yang berarti yang terpotong ekornya begitunya. Kemudian al-aqta di sini dimaknakan sebagai orang yang terpotong kedua tangannya atau salah satunya. Mangkutiat yadahu au ihdahuma gitu. Nah, sedangkan ajzam dalam penjelasan Syekh Nawawi Banten diartikan sebagai bizalil mu'jamati al-maqtu'ul yad dan wakilah katanya di sini az-zahib al-anamil gitu. Nah, lafaz ajzam dengan huruf za yang titik di atasnya itu ada yang mengatakan lafaz ajzam berarti yang hilang jari-jarinya. Itu sejarah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten, dan kemudian di bawah juga dikatakan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barawi ajzam ini dimaknai sebagai huwa illatun ma'rufatun fahuwa min babit tasbihil bali at-tasbihil baligi, bahwa dalam pendapat Imam Al-Barawi bahwa ajzam adalah sebuah penyakit yang semakin penyakit tertentu yang sudah dikenal pada masa itu. Nah, dalam hadis kullu amrin ini terkandung mengandung susunan yang disebut dalam istilah sebagai tasbih balik gitu. Nah, wa man al-hadisi kullu syai'in lahu syarafun wa azamatun au kullu syai'in yutlabu au yubahu au kullu syai'in lahu qalbun ay yamliku qalban la yubda'u bisababi dzalika syai'i bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa kal hayawanil maqtu'iz zanabi au kaman quti'at yadahu au kaman zahabat anamiluhu au kaman bihi hizamun fi naqsihi wa aibihi syar'an wa intamma hissan. Nah, dikatakan di sini bahwa arti setelah yang dikatakan oleh Syekh Nawawi tadi,
Kalau kita terjemahkan bisa berarti setiap perkara yang memiliki kemuliaan atau keagungan, atau setiap perkara yang dianjurkan dilakukan atau yang diperbolehkan dilakukan di setiap perkara yang memiliki ada unsur kita istighol padanya, maka perkara yaitu yang tidak dalam definisi tadi tidak diawali dengan basmalah, maka perkara tersebut adalah seperti hewan yang terpotong ekornya, atau seperti manusia yang terpotong kedua tangannya, atau seperti manusia yang hilang jari-jarinya. Atau dalam pendapat Imam Al-Barawi tadi dikatakan sebagai seperti manusia yang mengidap penyakit kusta gitu. Wahtulifa fil basmalati hal hiya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin fa inda Malik annaha laysat ayatun minal fatihati wala min kulli suratin, wa inda Abdullah ibn al-Mubaraki annaha ayatun min kulli suratin, wa inda Syafi'iyyu annaha ayatun minal fatihati wa taraddada fi ghairiha wa lam yahtalifu fiha fin namli fi aduha minal Qur'an. Nah, dikatakan di sini bahwa para ulama berbeda pendapat tentang basmalah. Apakah basmalah itu termasuk daripada salah satu dari ayat Al-Fatihah, dan atau apakah basmalah itu termasuk salah satu dari setiap surat dalam Al-Quran? Maka dalam kitab ini kemudian dikutip 3 pendapat, yaitu pendapat pertama adalah Imam Malik yang mengatakan bahwa annaha laysat ayatun minal fatihati wala min kulli suratin, bahwa Fatihah itu atau basmalah itu tidak termasuk dalam salah satu ayat dari Al-Fatihah, dan juga tidak termasuk dalam salah satu ayat dari setiap surah dalam Al-Quran. Kemudian yang pendapat kedua dikutip adalah pendapat Abdullah bin Mubarak, bahwa basmalah termasuk daripada salah satu ayat dari setiap surat dalam Al-Quran. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Fatihah termasuk dari basmalah termasuk daripada salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, dan masih belum jelas apakah termasuk daripada ayat dari setiap surat. Pendapat ketiga ini kemudian diusung oleh para ulama Imam Syafi'i begitu. Tapi kemudian kita tahu bahwa para ulama itu tidak berbeda pendapat mengenai basmalah dalam surat An-Naml. Itu disepakati sebagai bahwa basmalah pada surat An-Naml itu termasuk daripada Al-Quran. Nah, wa min hawassiha idza talaha syahsun indan naumi 21 maratan amina tilkal lailati minasyaitani wa amina baituhu minasyariqati wa amina min mautil faj'ati wa ghairi zalika minal balaya afadahu Ahmadus Sawiyyu. Di sini dijelaskan bagaimana beberapa keistimewaan dari basmalah adalah ketika seorang membacanya saat hendak tidur sebanyak 21 kali. Amina tilkal lailati minasyaitan wa amina baituhu minasyariqati wa amina min mautil faj'ati wa ghairi zalika minal balaya. Dikatakan bahwa ketika membaca Fatihah selama 21 kali, sebanyak 21 kali sebelum tidur, maka pada malam itu yang membacanya akan aman dari gangguan setan, dan rumahnya aman dari pencurian, dan ia selamat dari mati secara mendadak gitu. Ini di beberapa faedah yang dikutip oleh Imam Nawawi Bantan, mengutip dari pendapat Imam Ahmad As-Sawi gitu. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamina, alhamdu ay as-sana'u bil kalami alal jamili al-ihtiyari ma'ajihatit tabhili
Dari sini mungkin teman-teman bisa mengartikannya sendiri nanti dari rumah. Saya akan sekedar membacakannya secara untuk menjelaskan tentang harokatnya. Alhamdu ay asana'u bil kalami alal jamili al ikhtiyari ma'ajihati tabhili at-tabjili wat ta'zimi sawa'an kana fi muqabalati ni'matin amla. Mustahiqqu lillahi wa hadha huwal hamdul lugawiyyu alladhi tulibat al-bada'atu bihi. Wa ammal hamdul al-istilahiyyu fala yutlabul bada'atu bihi wa huwa fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi sawa'an kana dzalika qawlan bil lisani aw i'tiqadan bil janani aw amalan bil arkanil lati hiyal a'dha'u wa rabbun ay muslihil alamina lamma ibtataha bil basmalati ibtitahan haqiqiyya ibtitaha bil hamdalati ibtitahan idafiyan jam'an baina hadisai al basmalati wal hamdalati waqtida'an bil kitabi aidan wa amalan bi hadisi ibni majah kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bil hamdillahi fahuwa ajzam wa fi riwayatin fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar wal makna ala kulli maktu'il bar wa ala kulli maktu'ul barakati wa nakisuha wa qaliluha. Di sini yang saya katakan tadi sebagai anjuran untuk membaca hamdalah dan memulai setiap kegiatan, memulai segala perkara dengan hamdalah tadi itu. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu taala yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubi al-musannafati wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisina wa qira'atit talibin baina yadayil muallimin wa sawa'an qara'a hadisan aw fikhan aw ghairuhuma wa ahsanul ibarat bidzalika alhamdulillahi rabbil alamin wa qala ba'du syafi'iyyati afdalul mahamidi ayyuqala alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Di sini dikatakan bahwa berkata Imam Nawawi Al-Bantani mengutip pendapat Syekh Al-Imam Nawawi yang mengarang kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, yastahabbul hamdu ibtida'il kutubil musannafah, bahwa dikatakan di sana disunahkan memuji Allah dalam mengawali kitab-kitab yang disusun, begitu juga memuji Allah disunahkan dalam mengawali pelajaran bagi para guru dan dalam mengawali membaca membaca kitab-kitab, entah itu kitab yang fikih atau hadis atau yang lainnya. Dan dikatakan bahwa sebaik-baik ungkapan yang kita gunakan untuk memuji Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini juga dikatakan beliau mengutip pendapat beberapa ulama kalangan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa sebaik-baik ucapan dalam memuji Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini artinya bahwa arti ungkapan tadi itu bahwa ibarat kedua ini sebenarnya sama-sama pujian, cuma dalam beberapa perbedaan makna dan memiliki dalam pandangan Syekh Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa sebaik-baik ucapan tahmid adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin, sedangkan dalam beberapa pandangan Syafi'iyah mengatakan bahwa sebaik ucapan tahmid adalah alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad dini wa sallallahu wa sallama. Wa qila afdalul mahamidi ayyuqalu alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kullaha ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Nah, ini versi yang ketiga daripada bagaimana ucapan tahmid yang paling bagus dalam beberapa pandangan ulama. Zada ba'duhum adadu khalqihi kullihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam. Sebagian ulama juga menambahkan kalimat redaksi yang tadi itu. Wa bi khabari Ibnu Majah an Aisyah kana
kana Rasulullahi idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu wa idza ra'a ma yukrahu qala alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzu bika min hali ahlin nari wa bihi la bi ghairihi nasta'inu ay natlubul al-ma'una fatakdimul jar wal majrur li ifadatil ihtisas. Nah, ala umuri dunya wad dinina, ini yang saya katakan tadi dalam beberapa poin. Di antara pembahasan yang penting dalam mukadimahnya adalah beliau mengutip tentang bagaimana Syekh Nawawi Bantan ketika mendefinisikan apa yang dikatakan sebagai ad-din. Nah, yutlaqud dinu lugatan ala ma'anin katsiratin minha at-ta'atu wal ibadatu wal jaza'u wal hisabu wa syar'an ala ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyhi minal ahkami wa summiya dinan li'annaha nadinu lahu ay na'taqidu wa nanqadu wa yusamma aidan millatun yusamma aidan millatan gitu min haitsu annal malaka yumlihi ay yulkihi ala rasuli wa huwa yumlihi alaina wa yusamma aidan syar'an wa syari'an min haitsu annallaha syara'ahu lana ay bayyanahu lana ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ay zadahullahu atfan wa ta'ziman wa sallama ay zadahullahu tahiyyata uzma wa balagatid darajatil quswa. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa salawat ketika kemudian dikatakan sebagai dari disampaikan oleh ketika salawat itu berdasarkan dari Allah, maka itu bisa kita maknakan sebagai sebuah rahmat. Namun ketika salawat itu berasal dari malaikat, maka dalam sebagaimana dikatakan dalam Hasiyah Syarah Ta'lim Muta'allim dikatakan sebagai istighfar. Nah, namun ketika selawat itu berdasarkan dari hamba, maka itu dapat dikatakan sebagai doa. Kemudian ala sayyidina Muhammad mas'alatan, di sini juga disebutkan beberapa permasalahan. Qala Ismailu bin Musa al-Hamidiyu fa inna kila ar-rahmatu lin nabiyyi hasilatun fatalabuha tahsilul hasili fal jawabu innal maqsuda bi salatina alaihi talabu rahmatin lam takun fa innahu ma min waqtin illa wa hunaka rahmatun lam tahsal lahu fala yazalu yatarakka fil kamalati ila ma la nihayatalah fahuwa yantafi'u bi salatina alaihi wa ala sahih lakin la yanbaghi ay yaqsidal musalliya zalika bal yaqsidu tawassulu ila rabbih fi naili maqsudihi wa la yajuzu du'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairil waridi qarahimahullahu balil munasibu wal laiku fi haqqil anbiya'i du'a bis salati wassalami wa fi haqqi sahabati wat tabi'ina wal awliya'i wal masyayikhi والترادي وفي حق غيرهم يكفي أي دعاء إن كان انتهى. Kemudian ala sayyidina Muhammadin wa huwa afdalu asma'ihi wal musamma lahu bidzalika judduhu Abdul Muttalibi fi sabi'i wiladatihi li mauti abihi qablaha fakila lahu lima sammaituhu Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wala qaumika faqala rajautu an yahmada fis sama'i wal ardi wa qad haqqaqa Allahu raja'uha wa fi al musamma lahu bidzalika ummuhu wakila dikatakan juga al musammi lahu bidzalika ummuhu ataha malakun faqala laha hamalti bi sayyidi al-bashari fasammaihi Muhammadan wa inna ma ata bi salati fi awwali kitabihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amalan bil hadisi al-qudsi wa huwa qauluhu ta'ala
abdi lam tashkuruni idza lam tashkuru min ajraitun ni'mata ala yadayhi. ولا شك أنه الواسطة العظمى لنا في كل نعمة بل هو أصل الإيجاد لكل مخلوق آدم وغيره وبقوله من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب قال عبد المؤتي di sini dikatakan bahwa fi makna hadza al hadis ay man kataba as-salata wa shalla aw qara'a as-salata al-marsumata fi ta'lifi hafilin aw risalatin lam tazalil malaikatu tad'u lahu bil barakati aw tastaghfiru lah. Khatamin nabiyyin bi fathit ta'i wa kasri ra'i khatamin gitu wal kasri ashhur tabi'ihim kama fil misbah fala nabiyyi ba'dahu sallallahu alaihi wasallam fa huwa akhiruhum fil wujud bi'tibari jismihi fil khariji wa alihi. Di sini katakan wa hum jami'u ummatil ijabah li khabarin alu muhammadin kullu taqiyin akhrajahu at-tabrani wa huwa al-ansabu bi maqamid du'ai wala asina wa li annahum awajun ila du'ai min ghairihim wa amma fi maqami zakati fal muradu bil ali hum banu hashim wa banu al-muttalibi. Tambihu aslu alin ahlu qulibatil ha'u hamzatan tawassala liqalbiha alifan summa qulibatil hamzatu alifan disukuniha wa infitahi ma qablaha. Hadza mazhabu sibawaihin wa qala al-Kisaiyu asluhu awalun ala wazni jamalin taharrakat al-wawu wa fataha ma qablaha kulibati alifan. Wasahbihi di sini dikatakan sebagai wa huwa min manijtama mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah walau qabla al-amri bid-da'wah fi hali hayatihi ijtima'an muta'arifan bi ayyakuna fil ardi walau fi zulmihi aw kana a'ma wa illam yash'ur bihi aw kana ghayra mumayyizin aw ma ahaduhuma al-akhar walau na'iman aw lam yajtamu bihi lakinna ra'a nabi sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu nabi walau ma'a bu'di al-musyafati walau sa'atan wahidatan bihilafit tabi'i ma'as sahibi fala tusbatu tabi'iyatu illa bitulil ijtima'i ma'ahu urfan 'alal as-sahhi inda ahli al-usuli wal fuqaha aidan wa qala wala yaktafi mujarradal liqa'i bihilafi liqa'i as-sahabiyyu ma'an nabi li'anna al-ijtima'u bihi yu'assiru minan nuril qalbiyyu ada'afun ma yu'assiru wa yu'assiruhul ijtima'i at-tawilu bis-sahabiyyi wa ghairihi. Lakin qala Ahmad ibn Muhammad as-Suhaimi at-Tabi'iyyu huwa man laqiya as-sahabiyyu walau qalilan wa illam yasma' minhu. Summa lam anna al-khulafa al-arba'ati fil fadli ala hasabi tartibihim fil khilafati inda ahli sunnati fa afdaluhum Abu Bakrin wa ismuhu Abu Abdullah summa Umar summa Usmanu summa Aliyun radhiyallahu anhum wa yadullu li dzalika li hadis ibni Umar kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yasma khayra hadhihi al-ummati ba'da nabiyyina Abu Bakrin summa Umaru summa Usmanu summa Aliyun falam yanhana wa yalihim fil afdaliyati sunnah wa yalihim fil afdaliyati sittatil baqiyah wa hum Talhah wa Zubair wa Abdurrahman wa Sa'ad wa Sa'id wa Amir wa lam yarid nassan bitafawuti ba'dihim ala ba'din fil afdaliyah
فلا تقول به أما من اجتمع بالأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم فيقال لهم خواريون أجمعين taukid li alihi wa sahbihi. Kemudian tahmih di sini dikatakan bahwa qala Ibnu Malik Muhammad al-Andalusi amma ajma'u wa tawabi'uhu fama arifu bil alamiyati al-jinsiyati wa amma nafsul wal ainu wa kullu fama arifu bi idafatiha li dhamiril muakkadi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ay la tahul an maksiyatillahi illa billah wala quwata ala ta'atillahi illa bi'aunillah. Hakaza warada tafsiruhu anhu alaihi salamu an Jibrila afadahu syekhuna Yusufu as-Sambalawiyini an-Sambalawiniyu wal aliyu al-murtafi'u ar-rutbata al-munazzahu amma siwah wal azimu zul azmah wal kibriya qalahu Ahmad bin Muhammad as-Sawi wa innama atal musannifu bil hawqalati li ajli tabarru minha fa hadhihi al-alaqatul ihlasu minhu radhiyallahu anhu kama qala ba'duhum sahahu amalaka bil ihlasi wa sahih ihlasaka bit tabarri minal khawli wal quwwati wa aidan hiya girasul jannati kama fi hadisil mi'raj lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ibrahim alaihi salamu jalisan inda babil jannati ala kursiyyin min zabar jaddin akhdar qala li sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mur ummataka faltuksir fi girasil jannah fa inna arduha tayyibatun wasi'atun faqala wa ma girasul jannati faqala lahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa qala al-Qulyubi fi syarhin al-Mi'raji fa'idatun ruwiyya an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man masa ila gharimihi bihaqqihi yu'addihi ilaihi sallat alaihi dawabul ardi wa nunil bihari ay hitanuha wa gurisa lahu bi kulli khutwatin sajaratun fil jannati wa ghufira lahu zamban wa ma min balwi gharimah ay yumatiluhu wa yusawwifu bihi wa huwa qadirun illa katabahu Allahu alaihi fi kulli waqtin isman wa min hawasiha fima fihi ma fi fawaidi Ahmad bin Shihab az-Zabidi as-Sarji qala ibn Abi ad-Dunya bisanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala kulli yawmin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azimi mi'ata marratin lam yusibhu faqran abada inha wa warada fil khabari aydan idza nazala bil insani muhimmun wa tala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim salasan mi'ati marratin farajahallahu anhu ay aqallaha zalika zakarahu syekhuna Abu Yusuf as-Sambalawini fi khasiyatihi alal mi'raj. Tambih di sini juga qala al-ulama radhiyallahu anhum a'lam annahu la yusabu dzakiran ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan bihila fil qur'ani fayusabu qari'uhu mutlaqan nabbaha ala dzalika al-Qulyubi faidatan qala al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala al-alif wal lam fi asma'ihi ta'ala lil kamali la lil umumi wala lil ahdi qala Sibawayhin takunu lamut ta'rifi lil kamali takulu zaidur rajuli ayil kamalu fir rujuliyati wa kadzalika hiya min asma'ihi ta'ala zakara hadainil qawlaini Ahmad at-Tunisi fi nasrin
apa ini? Aliyah. Wa'lam anna lafzul jalalati a'raful ma'arifi biittifaqi wa yuhka anna sibawaihin ru'ya fil manami wa akhbara bi anna Allah ta'ala akramahu bi karamatin azimatin bi qawlihi inna ismahu ta'ala a'raful ma'arifi ila an qala faslun fi bayani da'imil islami wa asasiha wa ajzaiha. Mungkin akan dilanjutkan di pertemuan minggu depan atas segala kesalahan dalam penerjemahan kemudian taskil, mohon dimaklumi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqhal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.